Ini merupakan HP dengan kamera boba, layar gede, aman dari green screen, dan paling worth it untuk dibeli saat ini teman-teman. Terutama buat kalian yang suka layar besar, terus baterai awet, kamera bagus, dan maunya pilih Apple, ini adalah salah satu pilihan terbaik di saat ini. 12 Pro Max merupakan HP yang keluar di akhir tahun 2020. Itu berarti sekarang hampir 3 tahunan. Dan HP ini harganya dulu pas pertama launching sekitar 20.500.000. Itu yang internal 128 GB. Untuk harga second rata-rata jual di harga 11 juta sampai 12 jutaan. Itu yang X garansi resmi iBox. Sedangkan yang garansi inter di harga 8 sampai 9 jutaan. Which is itu sudah setengah harga dari harga pertama launching. Dikarenakan harganya sudah hampir setengah harga, saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli iPhone 12 Pro Max. Apalagi kalau kalian mempunyai budget 10 jutaan daripada ambil iPhone 13, kalau saya lebih suka iPhone 12 Pro Max ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu build quality iPhone 12 Pro Max ini sangat solid teman-teman. Menggunakan frame stainless steel, iPhone ini jadi lebih kokoh dan warnanya tidak gampang pudar seperti seri 12 reguler atau 13 reguler. Tapi minusnya jika teman-teman ambil warna putih seperti saya ini, itu gampang kotor atau jamburan teman-teman. Jadi kita harus sering-sering membersihkan. Tapi ini enaknya kalau pakai warna putih itu misal cuma kotor, kita bisa bersihkan pakai auto sol. Di bagian back cover, iPhone 12 Pro Max mempunyai finishing doff. Ini tidak gampang terceplak sidik jari teman-teman, tapi ini sangat licin. Jadi HP ini untuk dipakai tanpa casing menurut saya tidak begitu nyaman. Jadi teman-teman alangkah baiknya pakai casing biar HP-nya tidak jatuh dan gripnya lebih nyaman ketika kita pakai. Bagian frame ini kurang lebih sama seperti iPhone generasi sebelumnya. Bagian kiri ini ada dua tombol volume, terus ada switch silent, dua garis antena, dan ada slot micro SIM. Bagian bawah ini ada mikrofon serta ada speaker. Untuk lubang ngecas masih menggunakan USB Lightning teman-teman, belum USB Type-C. Bagian kanan cuma ada tombol power dan dua garis antena. Bagian atas kosong, cuma ada satu garis antena saja. Display iPhone 12 Pro Max menggunakan Super Retina XDR OLED. Sudah support HDR10 dan kecerdasannya 800 nit teman-teman. Berukuran 6,7 inch dengan bezel yang masih tebal. Tapi ini gak setebal iPhone XR ya teman-teman ya. Jika kita lihat secara langsung gini, pertama mungkin kelihatan tebal banget, tapi lama-kelamaan bakal terbiasa. Untuk proteksi layarnya menggunakan ceramic shield glass. Dibekali dengan layar lebar, iPhone 12 Pro Max ini sangat cocok untuk multimedia teman-teman. Misal teman-teman suka nonton film dan suka berlama-lama pakai sosmed, kelebihan dari layar lebar adalah kita bisa melihat media lebih luasa dibanding dengan layar kecil. Minusnya di HP iPhone 12 Pro Max ini layarnya belum support 120 Hz, cuma support di 60 Hz biasa. Kalau teman-teman sebelumnya pakai yang 120 Hz bakal kerasa, tapi lama-kelamaan bakal kebiasa juga. Layar iPhone meski masih 60 Hz itu tetap smooth teman-teman, karena didukung software dengan sangat optimal. iPhone 12 Pro Max ini sudah mendukung semua jaringan teman-teman. HP ini support 2G, 3G, 4G, bahkan 5G juga. Jadi untuk koneksi HP ini sudah sangat lengkap. Menggunakan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nm. CPU-nya menggunakan hexacore, GPU-nya menggunakan Apple GPU 4 core grafik. RAM-nya sudah 6 GB dan internal minimal 128 GB NVMe. RAM di iPhone meskipun 6 GB itu sangat cukup ya teman-teman ya. Apple bisa mengoptimalkan sistemnya, jadi meskipun RAM kecil, selama saya pakai tidak ada lemot sama sekali. Untuk keluaran HP tahun 2020, Antutu Benchmark versi 10 ini dapat skor sekitar 1.080.000. Masih sangat cukup di tahun ini teman-teman. Mengingat HP ini usianya sudah 3 tahunan, tapi performanya masih sangat bagus. Ketika kita pakai game pun performanya stabil, dan HP ini juga tidak gampang panas. Saya pakai main game itu setengah jam, 1 jam, itu suhunya stabil, cuma hangat saja. Dikarenakan suhunya cuma hangat, jadi HP ini tidak kena throttling saat kita main game. Gameplaynya smooth-smooth aja teman-teman. Mempunyai dimensi yang lumayan lebar, HP ini menggunakan baterai yang lumayan besar juga teman-teman. Dibekali dengan baterai Li-ion sebesar 3687 mAh. Screen on time rata-rata HP ini saya dapat 7-8 jam. Awet banget. Di kebutuhan saya jarang kehabisan baterai meskipun sampai malam. Rata-rata paling habis maghrib itu baru lowbat, dan itu lowbatnya tidak sampai habis, masih ada 20% atau 10%. Beda banget sama seri 12 Pro yang kemarin. Buat yang mau cek review 12 Pro silahkan cek di sini.
HP ini juga dibekali dengan sertifikat IP68, itu tahan air dan tahan debu teman-teman ya. Misal ini kecipratan air atau kena hujan, aman asalkan HP kalian masih original, belum diotak-atik atau dibongkar. Tapi ya mending kalau misal hujan atau kena air langsung dibersihkan aja, karena kita kan nggak tahu barang elektronik, apalagi kita beli bekas, apes tidak ada di tanggal teman-teman. Alasan selanjutnya mengapa HP ini masih worth it di tahun 2024 adalah di sektor kameranya. HP ini menggunakan setup 3 kamera beresolusi semuanya 12 megapiksel teman-teman, mau kamera depan atau kamera belakang. Untuk kamera utama ini menggunakan f1.6, sudah ada OIS-nya. Kamera ultrawide-nya menggunakan f2.4, ini belum ada OIS-nya. Kamera telefoto ini 12 megapiksel, sudah ada OIS, aperture-nya f2.2. Serta ditambah lagi iPhone 12 Pro Max ini punya lidar sensor. Fungsi dari lidar sensor adalah kita gunakan untuk misal kalian seorang arsitek atau desainer ruangan, itu bisa pakai lidar sensor ini teman-teman. Jadi ini kita tes untuk sensor lidar, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita pakai scan, ada biru-biru itu berarti men-scan ya. Oke, harus pelan-pelan. Selesai. Kondisi ruangannya ini proses. Nah ini teman-teman, jadinya kayak gini. Ini untuk arsitek ini cocok sih, tahu kursinya. Ini karena tadi buru-buru ya, hasilnya seperti ini. Sedangkan kamera depan menggunakan sama 12 megapiksel dengan f2.2. Hasil kamera iPhone 12 Pro Max ini di tahun ini masih sangat bagus teman-teman. Dynamic range-nya oke, ketiga lensanya itu sama-sama bagus dan detailnya masih dapat. Beda dengan seri iPhone 11, lensa ultrawide sama lensa utama itu jomplang banget teman-teman. Kalau seri iPhone 12 ini, 12 biasa, 12 Pro, 12 Pro Max itu kameranya bisa seimbang gitu teman-teman. Lensa ultrawide bagus, lensa wide bagus, lensa telefoto juga bagus. Digunakan di malam hari pun ini bagus teman-teman. Ditambah lagi ada mode night mode, jadi ketika kita pakai foto di malam hari hasilnya masih bagus. Dan mode night mode-nya ini ada di semua lensa. Perekaman video juga sama. iPhone 12 Pro Max bagus di semua lensanya teman-teman. Saya lumayan sering pakai iPhone ini buat konten. Rata-rata saya sih pakai lensa utama, karena kalau lensa wide itu menurut saya karena tidak ada OIS ya, jadi masih ada getaran-getaran gitu. Jadi saran saya kalau teman-teman pakai untuk konten, pakai lensa yang utama saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba ke sawah sana. Oke. Untuk kualitas perekaman video, iPhone tidak perlu diragukan lagi, pasti bagus. Dan ini kamera depan iPhone 12 Pro Max. Ini saya lagi di sawah jam 6:30. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau iPhone itu lebih fokus ke wajah kita untuk kamera depan, jadi tidak fokus ke background. Ini backlight, ini di depan matahari. Untuk vlog harusnya cukup sih, cuma ini gak gitu wide, jadi kalian harus agak jauh kayak gini. Oke, mantap. Kesimpulannya, HP ini masih sangat worth it di tahun ini teman-teman. Mempunyai 3 kamera boba, ukurannya gede, baterainya awet, serta displaynya masih bagus di tahun ini. HP ini menjadi alternatif kalau kalian tidak mau beli iPhone 13 reguler.
Harganya mirip-mirip teman-teman, iPhone 13 reguler sekarang sekitar 12 juta. Kalau iPhone 12 Pro Max sekarang second itu sekitar 11 sampai 12 juta. Bedanya kalau 12 Pro Max itu second, kalau 13 itu baru. Nanti kita coba bandingan antara kedua HP itu, 13 sama 12 Pro Max. Supaya teman-teman tidak ketinggalan videonya, silahkan subscribe channel ini. Saya Dan Hari, saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Dan Hari